to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listener, 1 Juni 2021. Selamat Hari Lahir Pancasila ya. Sebagai falsafah kehidupan bangsa, semoga Pancasila bisa selalu mampu untuk menjadi nilai luhur kehidupan antar sesama yang merasuk ke hati sampai juga nantinya akan terimplementasi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Selamat malam Smart Listeners, di malam hari ini Smart Emotion kembali hadir untuk menemani Anda mengedukasi bagaimana caranya kita untuk bisa lebih cerdas dalam sisi emosi. Selama 1 jam ke depan Smart Listeners, saya Tasya Rustama akan memandu Anda dan langsung saja kita panggil, kita undang mentor kita, coach kita, bapak kesayangan kita yang selalu hadir di setiap hari Selasa, Pak Anthony Dio Martin. Selamat malam Pak Anthony. Yes, halo, selamat malam Mbak Tasya dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Selamat lahirnya Pancasila, memperingati hari lahirnya Pancasila, dan semoga hari ini ya membuat kita tetap, intinya apa sih seperti kata Mbak Tasya tadi, membuat kita menghargai bahwa kita punya satu dasar negara yang luar biasa, yaitu Pancasila. Yes. Dan hari ini Pak Anthony kita kompak banget ini, sama-sama memakai batik ya. Yes, betul. Justru sekarang saya pikir, di pas hari Pancasila, gue pakai batik. Pikiran saya juga begitu. Nah, Smart Listeners, kalau Anda penasaran gimana sih batiknya Pak Anthony, gimana sih batiknya Tasya, silakan Anda bisa tonton ya di YouTube channel kami di Radio Smart FM. Juga Anda bisa lihat dan ikut ya berbincang bersama kami Pak Anthony di live chat, di live Instagramnya Pak Anthony ya, di @radio, di @Anthony Dio Martin official. Yes. Oh, saya sudah hafal Pak Anthony. Oke, Smart Listeners, di hari ini juga ya kita akan membahas tentang sesuatu yang harusnya baiknya dilahirkan dari hati nih, baiknya dilahirkan dari hati. Nah, Smart Listeners, tentang service with heart ketika service cuma sekedar janji. Konsep soal service memang banyak dibahas ya, tapi nyaris semua perusahaan ini punya semboyan yang sama. Semboyan ketika customer adalah rajanya. Praktiknya tapi banyak yang dikecewakan customer itu sendiri. Pelanggan hanya diingat ketika awal, tapi ketika mendapatkan banyak yang dikecewakan. Padahal pelayanan yang baik itu menjadi strategi sales yang baik juga. Kali ini Smart Listener, Smart Emotion akan membicarakan soal pelayanan dari hati. Yang penting apalagi di era online seperti sekarang ini. Jadi ayo kita obrolkan bersama-sama bagaimana service dengan EQ. Dan Smart Listeners, pertanyaannya pada hari ini saya akan bagikan kepada Anda. Untuk Anda yang ingin ikut berbincang bersama kami, nanti akan kami bacakan. Dan kami juga membuka link untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita di malam hari ini ya. Pertanyaannya adalah, apa pengalaman Anda tentang service atau tentang pelayanan dari orang yang berjualan ya, atau dari sebuah produk yang mungkin sangat berkesan buat Anda, yang pernah Anda alami. Silakan, Anda bisa kirimkan jawaban Anda ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Pak Anthony, ini menjadi menarik ketika kita merayakan hari lahir Pancasila, gitu kan ya. Biasanya kalau misalnya talk show lain yang membahasnya tentang kenegaraan kan, misal tentang cinta negara atau soal Pancasila itu sendiri. Tapi sekarang di Smart Emotion kita bahasnya soal customer with heart dan customer service. Apa hubungannya Pak Anthony? Menarik ini. Pak Tasya, memang kalau kita lihat apa hubungannya antara customer service sama Pancasila, jangan salah, ada loh hubungannya. Ya, hubungannya yang jelas paling nggak baik-baik saja sih sebenarnya ya, mereka masih terkonek. Jadi gini, misalnya contoh gini, kan kalau kita bicara Garuda Pancasila gitu kan 5 sila. Sila pertama itu kan ketuhanannya Maha Esa. Artinya gini loh, kalau kita lihat bicara mengenai service, yang luar biasa adalah ketika kita melihat service itu amanah, Mbak Tasya. When I serve my customer, I feel that I'm fulfilling my passion, my calling. Jadi ketika aku melayani customerku, aku merasa bahwa disitulah aku melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahwa
itu sama seperti aku melakukan yang terbaik di dalam pekerjaanku, karena melalui pekerjaanku aku memuliakan Tuhan. Saya merasa itu sila pertama diamalkan gitu. Ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hey, pada waktu ketika kita melakukan servis dengan berempati, ketika kita melakukan servis kita dengan menghargai, bukankah kita beradab? Hanya manusia yang beradab yang bisa melakukan pelayanan yang luar biasa. Yes, ya. Nah, dan ketika kita respect, itu kan beradab. Kita respect customer karena sudah memberikan bisnis buat kita loh. Itu kan mengamalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kan di sila persatuan Indonesia itu kan Mbak Tasya masih ingat nggak? Ini jadi pelajaran PPKN gitu. Udah bertahun-tahun yang lalu ini Pak Antoni. Kan di sila ketiga kita diajarin apa? Kita diajarin untuk tidak membeda-bedakan. Ya. Bukankah pada saat ketika misalnya kita melayani, lu mau kaya, lu mau miskin, datang ke tempat kita, lu akan dapat servis yang sama dengan kualitas yang sama, tidak membeda-bedakan. Bukankah kita sedang mengamalkan yang namanya persatuan Indonesia? Bukan hanya karena kamu kaya, bukan karena kamu golongan ini, terus gue layani, enggak gitu. Bukankah kita sedang mengamalkan sila ketiga? Oke ya? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa hubungannya dengan servis? Jangan salah. Kata kuncinya itu kan musyawarah. When there is complaint, ada konflik sama customer, nggak usah ngotot-ngototan. Kan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Yes. Ngomong dengan customer, Pak, maaf Pak, kalau ini membuat Bapak jadi tidak nyaman dengan apa yang terjadi. Nah, tetapi nanti kita akan belajar. Never apologize, seolah-olah bahwa kita itu yang membuat kesalahan. Dan ini penting banget. Nanti kita akan belajar tentang satu tips ini. Tapi intinya adalah bagaimana pada waktu ketika kita mencoba memilih ngobrol win-win daripada ngotot-ngototan, kita baru saja mengamalkan sila keempat. Oke ya, tentang musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah adil, fairness. So what that have to do dengan customer service? Jangan salah. Fairness itu kan berarti gini, kita memberikan kepada customer sesuai layak dengan apa yang sudah mereka bayar. Kita nggak nipu mereka, kita memberikan quality yang seharusnya mereka dapatkan. Bukankah itu adil? Mereka sudah bayar kita dan layaklah buat kita untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Kita sedang mengamalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. So, please, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang Pancasila ada hubungannya dengan customer service, menjawab pertanyaan Mbak Tasya, ada nggak? Ya ada dong. Paling enggak, jadi dengan customer service baik kita berpancasila. Keren ya? Luar biasa. Berarti dari dasar 5 panca itu ya Pak Tony, sebenarnya itu tidak hanya berhubungan kepada kita sebagai bermasyarakat Indonesia gitu, tapi juga kita sebagai customer service itu untuk bagaimana menservis customer kita. Oke Pak Antoni, kita jeda dulu sejenak ya. Tapi apa baru permulaan ini? Baru permulaan ya, sudah jeda juga. Tapi kalau misalnya ngomongin service with heart, di situ ada kan kunci dengan hati ya Pak Antoni. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal-hal yang mungkin dilakukan dengan hati itu akan berbeda jika untuk hal-hal yang tidak dilakukan dengan hati? Tahan dulu Pak Antoni jawabannya, kita akan jawab di sesi selanjutnya. Dan smart listeners, kami masih mengundang Anda untuk ikut serta dalam perbincangan kami di malam hari ini, Service with Heart, ketika service cuma sekedar janji. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart listener, berlangganan MNC Vision banyak serunya, banyak untungnya. Yuk jadikan suasana di rumah Anda jadi lebih ceria dan bermakna dengan ditemani tayangan-tayangan spesial MNC Vision. Anda mau genre apa? MNC Vision punya semuanya. Bayar berlangganannya juga lebih untung dengan kartu kredit Citibank dan BRI. Ada cashback hingga 200.000 buat Anda yang baru berlangganan MNC Vision sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nggak cuma itu, banyak juga promo khusus dan kejutan lainnya yang bisa Anda cek di www.mncvision.id.
Informasi lebih lanjut hubungi 021 21500 900. MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Tahukah Anda, tidak ada yang kebetulan di dunia. Meski kita belum tahu alasannya, semua hal terjadi karena alasan. Mari bersama kami melihat segala peristiwa dan kejadian dengan sudut pandang berbeda di Negeri Sketsa. Aku korupsi, Bapak pasti akan mendapat bagiannya toh. Bincang menarik tokoh-tokoh Negeri Sketsa. Mbok hati-hati. Bukan heboh Pak Bijak, ini malah sudah pecah. Bincang Sketsa mendorong kita menjadi lebih dan bijaksana menyikapi segala yang terjadi. Loh, kalau tak kebagian, lalu oposisi. Pastikan Anda menyimak Sketsa setiap hari Senin hingga Jumat di Smart FM dalam program Smart Morning Post jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan di jam-jam terbaik Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listener, Smart Emotion masih hadir untuk menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tema kita di malam hari ini adalah Service with Heart, ketika service cuma sekedar janji. Memang memberikan service itu butuh hati ya, karena namanya melayani. Smart Listeners, kalau nggak dari hati mungkin rasanya akan sulit. Tapi coba kita tanyakan kepada Pak Antoni, emang seberapa pengaruhnya sih hati itu dalam mengerjakan sesuatu? Apakah ada perbedaan ya Pak Antoni ketika mengerjakan sesuatu tidak dengan hati dengan mengerjakan sesuatu dengan hati dan ya sepenuh hati itu tadi? Silakan Pak Antoni. Oke, ya kalau kita bicara tentang apakah kita melakukan dengan hati dan tidak melakukan hati, beda nggak? Beda banget. Makanya kalau kita bicara tentang customer service itu kan betul-betul dimulai dengan kata kunci penting itu kan tulus sebenarnya. Tulus bukan fulus. Jadi pada waktu ketika kita melakukan, bukan karena ada apanya gitu. Ya, ini saya lagi mengerjakan sebuah tulisan tentang service with heart, ya, terinspirasi oleh obrolan kita pada malam hari ini. Saya mulai dengan cerita apa? Saya bicara tentang Waldorf Astoria Hotel. Jadi itu sebuah hotel yang didirikan tahun 1915-an, Mbak Tasya. Diinspirasikan dari sebuah kisah yang menarik. Jadi ceritanya malam-malam, bayangkan gitu loh, malam-malam hujan gitu. Tiba-tiba ada sepasang bapak dan ibu agak tua gitu, datang ke sebuah hotel di Philadelphia. Nah, sampai di sana itu lagi hujan dan sebagainya, kebayang situasinya, datang ke hotel itu. Tapi apa yang terjadi? Si penjaga hotelnya waktu itu namanya Bolts bilang, aduh Pak, maaf Pak, ini kondisi hotelnya penuh gitu, karena mungkin ada acara atau kegiatan gitu. Wah, kedua bapak dan ibu itu kelihatan kasihan banget gitu kan, nggak seperti sekarang hotel ada di mana-mana gitu. Tapi si penjaga hotel ini kemudian bilang sama si kedua orang itu, tapi Pak, begini Pak, saya tidak mungkin membiarkan bapak dan ibu keluar lagi dari hotel dan kondisi hujan seperti ini, udah malam lagi. Bapak mau nggak
Bapak Ibu mau nggak? Saya punya kamar saya memang bukan yang luar biasa banget, tetapi kalau Bapak tidak keberatan, Bapak Ibu nggak keberatan, malam ini bisa nginep di kamar saya, Pak. Paling enggak malam ini Bapak dan Ibu bisa beristirahat dengan tenang. Dan karena memang udah capek banget dan mereka menerima, dan ternyata kamarnya nggak jelek-jelek amat. Dan akhirnya kemudian, dan itu dilayani sama seperti kayak pelayanan yang lainnya. Dan kedua orang itu menjadi begitu terinspirasi. Begitu berterima kasih situasinya. Dan akhirnya keesokan paginya sebelum meninggalkan, si bapak ini cuma bilang gini, saya tidak akan pernah melupakan Anda, kelak kalau saya bangun hotel, Anda akan saya minta untuk jadi pengurusnya. Si penjaga hotel cuma tersenyum, paling cuma sekedar kata-kata pemanis gitu. So, forget already. Kurang lebih 2 tahun kemudian, dia dapat surat. Dan si penjaga hotel ini yang namanya bos sendiri udah lupa. Dan di dalam hotel itu ada tiket meminta dia untuk datang ke New York untuk melihat sebuah tempat. Dan akhirnya dengan tiket itu, ya namanya udah disediakan tiket, datanglah dia ke New York. Dan disitulah ketemu lagi dengan kedua orang tua itu, si bapak dan ibu itu. Sambil mengatakan begini, hai saudara, Anda masih ingat nggak? Saya itu yang Anda layani. Dan sesuai dengan janji saya, lihat. Dan dia menunjukkan ke sebuah lokasi di New York, sebuah hotel. Inilah hotel yang saya janjikan di mana Anda akan memimpin dan mengelola hotel itu. Kata si kedua orang itu. Dan itulah cikal bakal lahirnya chain hotel yang terkenal Waldorf Astoria. So, saya cuma mengatakan begini. Ini contoh pelayanan dari hati. Kan sebenarnya sah-sah saja kalau malam ini, aduh Pak, mohon maaf Pak, ini nggak ada kamar lagi. Bapak mungkin bisa mencari di tempat lain, barangkali saya lagi, ini udah malam, saya juga udah capek dan sebagainya. Kan bisa seperti itu. Tapi itulah yang dari hati. Tidak ada SOP-nya, tidak ada aturannya, tetapi orang itu mau dengan sukacita melakukan sesuatu ekstra mile. That is service with heart. Jadi kadang gini, mungkin yang dilakukan sama, tetapi ketika sesuatu itu dilakukan dengan hati, kita bisa merasakan bagaimana perbedaannya. Itu loh Mbak Tasya. Ya. Tadi itu ya Pak Antoni, melakukan dengan tulus, bukan dengan fulus gitu. Fulus, betul. Ya, dan si box ini, kelak tahu nggak Mbak Staria? Mbak Staria. Mbak Tasya. Si box inilah yang sebenarnya kita harus berterima kasih. Jadi saya mau bilang kepada para pendengar kita, smart listener kita, kalau Anda ke hotel, sprayannya diganti setiap hari, di kamar Anda ada bunga segar setiap hari, ada koran yang disediakan untuk Anda harus berterima kasih kepada si boss ini. Boss inilah yang kelak menciptakan sebuah cara pelayanan customer yang berbeda di level hotel sebenarnya. Jadi dia dianggap sebagai orang yang merevolusi, karena pada waktu itu nggak ada orang datang ke hotel cuma menginap, selesai. Ya, nah itu loh contohnya. Oke. Yes. Baik, Pak Antoni, kita tahu di ranah hotel gitu kan, customer service itu menjadi penting, apalagi menawarkan jasa gitu kan. Tapi kenapa sih customer service itu menjadi penting, Pak Antoni? Apa yang menyebabkan hal itu menjadi penting? Oh, nah itu pertanyaannya menarik tuh. Nah, pada malam hari ini saya senang ada banyak teman-teman, ada beberapa teman-teman juga dari lingkungan hotel yang mendengarkan kita. I hope ini bisa jadi obrolan. Mungkin teman-teman dari lingkungan yang hospitality juga bisa sharing pengalaman Anda. Jadi gini, pertama-tama, the very basic things adalah kita mengatakan customer service is a new marketing. Oke. Yang kita pikirkan adalah marketing, promosi kemana-mana. Woi, datang dong. Woi, beli dong. Ayo dong, nikmati produk kami dan lain sebagainya. So much uang yang harus kita keluarkan. Tetapi kita sadar nggak bahwa sebenarnya customer service yang baik itu menghemat biaya marketing kita. Bahkan, Mbak Tasya dan juga smart listener, you listen carefully. Dikatakan oleh Harvard Business Review, biaya customer service yang bagus itu menghemat 5 sampai 25 kali uang marketing kita. Bayangkan, 5 sampai 25 kali. Artinya apa? Look,
Service yang baik itu bisa menggantikan biaya-biaya marketing kita yang setengah mati. Nah, orang masalahnya adalah kadang-kadang lebih senang, ya udah jualan lagi, customer yang baru. Wah, waktu dapat customer yang baru, aduh, disayang-sayang dan sebagainya. Tapi setelah jadi customer itu dilepeh-lepeh. Bener, kadang kita lupa betapa susah payah kita mendapatkan mereka, tapi habis itu nggak dirawat. Iya. Ya, jadi kita udah seperti kayak pasangan melupakan masa bulan madu kita. Jangan lupa kulit, Anda nih. Jangan lupa kulitnya. Oh iya, yes. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Mbak Tasya, bahkan sekarang ini hasil penelitian ini penting banget untuk kita yang memberikan service pelayanan produk milenial. Nah, ini milenial kan boleh dikatakan cukup punya uang kan, cukup punya uang dalam arti mereka enjoy, menikmati. Dan ketika penelitian ini dilakukan oleh American Express sejak tahun 2017, hasilnya adalah mereka bahkan berani rela bayar 21% lebih mahal dibandingkan servis biasa. Jadi misalnya head to head nih ya, tapi kalau ini servis lebih bagus, mereka bahkan berani bayar 21% lebih mahal. Artinya apa? Tidak menjamin harga lu murah, tapi servis lu bagus, orang masih akan memilih. Udah deh, cuman 21% harganya cuman naik dikit, nggak apa-apa. Jadi orang akan memilih itu, terutama milenial. Jadi ini poin kedua. Poin ketiga adalah, jadi gini, ya, kalau kita nggak kasih servis yang lebih baik, kompetitor kita udah siap-siap untuk menampung. Kenapa? Karena hasil penelitian mengatakan begini, 74%. Ingat ya, angkanya adalah 74, bukan cuma 50, tapi 74% dari customer kita, dari orang yang mendapat service itu mengatakan mereka akan langsung pindah pada saat ketika dapat service yang buruk. Artinya gini, makanya malam hari ini kita mengingatkan, lu jangan happy-happy. Ketika service lu buruk, kompetitor Anda udah siap-siap tuh nampung tuh. Ya udah, nggak usah ke sana sini ini gue nampung gitu. Ya. Jadi ya kadang-kadang kita merasa bahwa ya harga kita lebih bagus, produk kita lebih bagus. Nanti kita akan harus ngobrolin bahwa itu nggak menjamin. Nyatanya kadang bahkan dikasih gratis pun kadang ada orang yang tetap memilih untuk bayar. I have the example. Oke, Pak Antoni. Ini menarik. Saya mau menajamkan poin yang pertama. Customer service itu menjadi sebuah trik marketing baru ya. Berarti ketika orang mereview seperti itu, dia mengalami experience yang bagus gitu kan tentang customer service-nya, kemudian menyarankan kepada temannya atau menyarankan kepada orang lain. Berarti dampak dari review dari orang lain itu sangat besar ya Pak Antoni. Jangan dijawab dulu penjelasan. Oke deh. Selanjutnya Pak Antoni dan paling nggak di online. Online kan lihat review dapat berapa bintang gitu. Oke, Pak listeners, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya Pak Antoni ya. Kita jeda sejenak, mohon maaf. Dan kami masih menunggu atensi Anda untuk bergabung bersama kami tentang Service with Heart. Ketika service cuma sekedar janji, kami membuka link pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari kami seluas-luasnya, apalagi terkhusus untuk Anda yang memiliki sebuah bisnis mungkin yang harusnya bisa untuk mengutamakan customer service itu sendiri. Silakan kami buka link di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kita jeda sejenak. Smart Emotion with Anthony Diomartin. Muka cemberut aja. Baru gajian kan? Iya, baru gajian. Tapi sudah langsung habis. Loh, kenapa? Emang kamu belanja apa lagi? Enggak kok. Cuma uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit. 2 bulan lalu aku jalan-jalan. Terus beli tas coklat yang harganya selangit itu. Nah, kalau udah kayak gini, yang rugi kamu juga kan? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat dihindari jika tidak punya perencanaan keuangan. Dengan perencanaan keuangan, masa depan disiapkan dengan lebih baik. Saya malah balik bertanya, kalau bisa cash kenapa harus dicicil gitu? Simak selalu Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh setiap Rabu mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Mencari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness.
Smart FM, Business and Inspiration. Waktu terus berputar, tak bisa dihentikan. Berbagai peristiwa terjadi, keputusan ditetapkan. Tidak sedikit, kebijakan diambil oleh profesional, pemilik usaha, lembaga negara, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam dunia ekonomi, bisnis, sosial, hukum, dan politik. Semua informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda saat menutup hari dalam Smart Review. Kita harus tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Kuncinya di situ. Arah pemikiran Smart FM terhadap situasi sosial terkini juga kami siapkan untuk Anda dan dapat Anda simak dalam Smart Review setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 sampai dengan 12 malam. Smart Torial. Sejak pagebluk corona, kita telah dihadapkan pada Smart Review, waktu tepat untuk menyimak kembali catatan berbagai peristiwa, keputusan, kebijakan dalam dunia ekonomi, bisnis, sosial, hukum, dan politik di tanah air. Smart FM. Smart Review di Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Bicara buku bukan hanya soal kalimat bermakna, judul dan cover menarik. Buku juga bicara soal proses. Proses menemukan jati diri, proses menemukan keseimbangan dalam hidup. Buku menjadi mata yang jujur, mengungkapkan banyak hal tanpa ragu. Membaca buku yang baik, memberi ruang bagi diri dipenuhi dengan nilai hidup yang baik. Membaca buku yang baik, memberikan kesempatan bagi diri mampu melesat lebih tinggi. Buku itu mengatakan bahwa ke depan dunia akan terus bercabang-cabang. Setiap Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 3 waktu Indonesia Tengah, Smart FM menghadirkan Book of the Week, program bincang dan bedah buku bersama penulis atau editor buku bekerja sama dengan penerbit buku Gramedia. Disiarkan di seluruh Smart FM Network. Anda berkesempatan mendapatkan buku yang sedang dibahas. Yang butuh buku ini sebenarnya Book of the Week menjadikan Anda smart people. Smart FM, Business and Inspiration, part of Majestic Network. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam program Smart Emotion. Smart Listeners, saya ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada, terkhusus untuk Anda yang mungkin berada di Jabodetabek mendengarkan kami ya, sambil mungkin Anda berkendara gitu. Kemudian untuk Anda juga yang berada di Surabaya, Yogyakarta, kemudian selamat malam juga saya ucapkan untuk Anda yang ada di Medan, Pekanbaru, dan Palembang. Selamat malam Smart Listeners untuk Anda yang berada di Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Balikpapan. Kami hadir Smart Listeners untuk menemani Anda sampai dengan tuntas nanti sekitar jam 8 ya. Jadi masih ada waktu untuk Anda yang ingin bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari kami. Saya ulang ya Smart Listeners, pertanyaannya adalah, pernahkah Anda mendapatkan pengalaman gitu yang berkesan dari service atau pelayanan dari seorang penjual? Kalau ada, silakan Anda bisa sharing bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Atau Anda juga bisa jawab di live chat YouTube kami, Radio Smart FM, karena kami juga siaran live di sana. Sudah ada Ibu Rita Hartanti, Pak Antoni, yang sudah menjawab pertanyaan dari kami. Nanti kita akan bacakan ya Pak Antoni. Dan kami masih menunggu untuk Anda menjawab juga pertanyaan dari kami yang akan nanti dibahas di sesi keempat. Oke. Kalau mau dibacakan juga, Mbak Tasya, kalau mau dibacakan boleh kok. Oh, langsung. Nanti ya saya bacakan di sesi ini. Boleh. Pak Antoni, menjawab pertanyaan saya sebelumnya, tadi sebelum terpotong ya perbincangan kita, kalau misalnya customer gitu, saya sebagai customer melihat lagi belanja online gitu kan, ada review dari pembeli yang lain, dari customer yang lain, kayaknya dia lebih percaya gitu. Apalagi kalau misalnya mau beli sesuatu gitu kan, nanya dulu sama teman, kalau kamu beli ini di mana sih gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi emosi Pak Antoni, emang itu segitu ngaruhnya ya? Oh, ngaruh. Karena gini, sekarang ini semua logika psikologis marketing kan, ya pasti dong, Anda yang punya produk, Anda yang punya barang, pasti Anda akan mengatakan produk Anda, semua orang akan mengatakan kecapnya kecap nomor 1 dong. Iya. Ya.
Dan karena itu orang nggak percaya. Jadi orang kemudian percaya dengan review. Nah itu luar biasa loh. Review itu bisa menghancurkan dan membuat bisnis menjadi luar biasa. Kadang-kadang bisnis yang biasa-biasa, kadang hanya gara-gara review viral, itu bisa jadi luar biasa. Itu kekuatan customer sekarang itu keren banget. Malah bayangkan, anakku aja, si Luis, yang sekarang baru masuk SMP aja udah bisa. Jadi sebelum beli ini, lihat dulu review customernya dapat berapa bintang. Bayangkan anak kecil aja udah tahu tentang yang namanya kekuatan customer. Makanya, nah itu juga jadi pembelajaran buat kita juga. When we serve the customer happy, bagus juga kita meminta testimonial mereka. Bu, Pak, boleh nggak? Dan jadikan itu sebagai buah habit sih. Karena itu juga menolong. Dan biasanya customer happy, they don't mind. Kalau saya misalnya contoh, bahkan kalau misalnya contoh, kalau saya beli online dan sebagainya, tanpa diminta pun, saya merasa gini. Kalau saya merasa bahwa kewajiban saya untuk melariskan barang ini karena saya merasa orang ini layak untuk dikasih bintang supaya orang lain bisa melihat dan dagangannya dilarisin. Itu sih, makanya biasanya saya kasih, benar-benar saya kasih bintang 5, memberikan ini. Saya jarang ketika misalnya service yang bagus, biasanya saya nggak leave komen apapun. Ini beruntung sekali nih bagi penjual-penjual yang dikasih bintang 5 ini sama Pak Antoni. Sekaligus ya, promosi. Oke, Pak Antoni, tapi gimana kalau misalnya ada gitu ya penjual yang mungkin ingin memperbaiki customer service, ya mungkin mereka pernah melakukan dosa masa lalu gitu yang customer service-nya belum baik, belum termanage dengan gitu. Tapi bagaimana untuk bisa memperbaiki nama mereka lagi? Nah pada kesempatan malam hari ini saya yakin banyak profesional, business owner atau teman-teman yang berasal di ranah service yang mendengarkan siaran kita, apalagi yang juga mungkin menyaksikan siaran ulangan kita. 3 hal. Ini yang kita ajarkan kepada customer waktu di program customer service yang kita berikan kepada klien-klien kita. Dan ini juga yang biasanya diajarkan oleh trainer-trainer yang bertanggung jawab lah ya dengan program mereka. 3 hal. Apa itu? Mengajarkan mindset, skill set, sama tool set. Nah, apa itu mindset, apa itu skill set, apa itu tool set? Itu 3 hal itu penting banget gitu, segitiga ini. Dimulai dengan mindset. Always the very basic one adalah mindset. Mindset adalah cara berpikir. Mindset adalah sudut pandang dan bagaimana kita melihat sesuatu. Jadi misalnya contoh, kadang-kadang kayak kemarin aja kita ngajar di perusahaan chemical gitu. Sebelum kita ajarkan pada waktu ketika di awal-awal kan kita melakukan survei. Ada kok peserta yang bilang, aduh Pak, saya kan di accounting. Saya nggak punya customer di luar. Terus apa pentingnya buat saya untuk mendalami customer service ini? Mereka nggak tahu bahwa yang namanya customer itu kan pengertiannya bisa the next process is our customer. Bahwa orang yang menerima pekerjaan lo, meskipun itu bukan external customer, itu kan juga your customer. Jadi kalau kamu melakukan pekerjaanmu dengan bagus, nggak mempersulit temanmu yang ada di lingkungan internal yang terima kerjaanmu, berarti sebenarnya kamu juga membantu proses untuk supaya delivery ke customer di luar sana lebih bagus. Bukankah kamu baru saja melakukan yang namanya customer service? Nah, semudah seperti itu loh yang namanya customer service. Tapi itu mindset gitu. Atau misalnya contoh bahwa kalau barang kita bagus, apalagi barang kita ini udah murah, pastilah customer itu akan membeli dari kita. Nah, saya mau yakinkan Anda gini loh. Nggak selalu seperti itu. Bahkan kalau barang lu gratis sekalian gitu. Sekalipun barangmu itu gratis. Tapi ada ke orang yang memutuskan untuk bayar. Contoh, saya kasih contoh aja. Yang teringat oleh saya adalah gini. Misalnya, kalau di hotel itu kan kadang-kadang ada service atau di mall itu kan ada valet. Biasanya bawa kendaraan gitu. Kita sampai di sana. Kan sebenarnya gini, setelah masuk parkiran, ya namanya parkir pasti lewat itulah. Tapi yang namanya mau parkir di mana itu kan gratis. Selama kamu udah melewati parkiran itu, tempat parkir gate itu, kamu masuk ke dalam. Lu mau parkir di mana selama di lingkungan area hotel, area mall, kan bebas.
Dan itu free, bagi parkir di mana. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang rela membayar valet? Dan itu bayar, dan itu nggak murah loh. Dan kadang sangat mahal. Di beberapa tempat kayak di Jakarta itu, valet itu 100.000. Dan kadang-kadang, I don't mind untuk pakai service valet. Padahal saya tahu saya bisa aja cari parkir. Why? Yaitu, salah satu alasannya adalah karena saya merasakan kenyamanan, saya dimudahkan, dan ya saya memperoleh pelayanan yang jauh lebih baik. So I do it. Dan saya yakin banyak orang yang berpikir mirip seperti itu. Artinya apa? Saya cuma ingin mengatakan, jangan merasa hebat ketika produk lo lebih murah, atau kamu merasa bahwa produk lo langka, sehingga orang mau nggak mau harus beli dari Anda. Enggak. Kadang orang ada kok yang rela berani ngeluarin uang untuk bayar sedikit lebih mahal, tapi mereka mendapatkan servis itu. Dan inilah yang kadang-kadang harus dipahami. Dan dalam saat yang bersamaan, kadang pun Mbak Tasya, kita bisa men-charge customer kita sedikit lebih tinggi, tetapi dengan memberikan servis yang membuat mereka merasa puas. Jadi yang saya ingin katakan adalah servis itu sendiri punya nilai ekonomis. Kadang orang nggak melihat dari sisi itu. Orang cuma melihat bahwa produk barang iya, itu yang utama. Tetapi jangan lupa bagian itu, bagian servismu itu yang menentukan. Nah ini mindset. Saya sebenarnya bisa cerita panjang lebar lagi tentang pentingnya mindset ini. Tapi paling nggak 2 mindset ini. Ini salah 2 lah ya. Biasanya salah 2. Untuk menjelaskan mindset. Itu yang pertama. Yang kedua skill set. Skill set itu apa sih? Yang harus diajarkan. Jadi Mbak Tasya, gini loh. Business leaders harus mengajarkan ini ke orang-orangnya. Karena ini nggak bisa serta-merta timbul sendiri. Saya jadi ingat cerita gini. Saya punya keponakan yang sekarang bekerja sebagai pramugari di Singapore Airlines. SQ gitu loh. Salah satu penerbangan dengan quality terbaik di dunia. Dan tahu, itu nggak gampang. Singapura itu gini. Kalau kita boleh cerita, ini belak-belakan tentang orang Singapura. Singapura itu sampai terkenal ada istilah kiasu. Kiasu itu takut kalah. Kiasu itu nggak mau ngalah. Pokoknya kurang lebih seperti itulah. Ngajarin masyarakat seperti itu untuk melayani itu nggak mudah. Hanya untuk mengatakan, dia cerita, hanya untuk mengatakan kepada misalnya penumpang, maaf ya Bu, Ibu jadi menunggu kami, terima kasih untuk waktunya sudah menunggu kami, dan sekarang saya akan melayani Ibu. Ibu ada pertanyaan, ada sesuatu yang perlu bisa kami bantu. Hanya untuk melatih itu, kadang-kadang butuh 5 tahun untuk melatih skill itu. Ya, tetapi itu worth it. Kenapa? Karena orang, kadang kalau ini cuma karena pandemi aja, kadang-kadang orang bicara tentang Singapore Airlines, orang merasakan servisnya, orang proud untuk duduk di Singapore Airlines, because salah satunya nilai tambahnya seperti itu. Nah itu contoh, itu yang disebut dengan skill set. Skill set itu attitude-nya kita. Mengangkat telepon nggak boleh berdering lebih dari 3 kali. Ya, nah sekarang ini handphone agak sulit nih. Kalau zaman-zaman dulu kan kring gitu. Nah, nggak boleh lebih dari 3 kali. Pokoknya sebelum 3 kali harus diangkat. Nah ini adalah sort of attitude. Kalau jawab telepon, usahakan untuk menggunakan smiley face. Benar, customer kagak bisa lihat wajah lo, tapi ketika kamu tersenyum, somehow vibrasi positif dari senyuman itu keluar kok, dan orang bisa merasakan senyuman yang keluar dari mulutmu waktu ketika kamu menjawab. Itu attitude dan itu skill set, dan itu harus dilatihkan. Gak bisa serta-merta timbul begitu saja. Nah, kadang gini loh, perusahaan kadang-kadang mau nggak mau harus merelakan kayak gitu tuh perlu dilatihkan. Entah internal, entah eksternal, bisa macam-macam. Yang jelas itu perlu dia. Nah, yang terakhir adalah tool set. Tool set itu sangat bantu. Oke, Pak Antoni, yes. Kita harus jeda dulu untuk sesi yang terakhir, cepat sekali ya. I wish aku bisa cerita banyak. Yes, but anyway. Oke, kita keep dulu itu sebentar ya Pak Antoni tentang tool set itu sendiri. Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Smart listeners, silakan masih kami tunggu atensi Anda, dan kita jeda sejenak untuk satu sesi terakhir. Smart Emotion
with Anthony Dio Martin. Berbisnis harus pakai strategi, terutama di masa krisis seperti saat ini. Bicara bisnis juga tak hanya soal mendapatkan, bisnis juga soal memberi. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak mendapatkan. Dapatkan inspirasi seputar dunia bisnis dalam perbincangan santai penuh canda tapi syarat makna. Simak Wacanda Bisnis setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bersama Abrar Din Ilyas dan Gunawan Lukito. Bang Gun, kalau bisnis itu bagaimana kita memanfaatkan online ini menjadi salah satu channel bisnis kita. Wacanda Bisnis live di 10 kota Smart FM, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Wacanda Bisnis mencerdaskan dan menyegarkan. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Satu sesi terakhir Smart Listeners dalam program Smart Emotion, kami masih membahas tentang service with heart. Ketika servis cuma sekedar janji. Di sesi sebelumnya tadi Pak Antoni sudah membahas tentang mindset-nya yang harus dibangun, kemudian dari skill set-nya, yaitu salah satunya adalah attitude. Silakan Pak Antoni, untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada poin selanjutnya, yaitu tool set ya Pak Antoni. Iya, tool set. Tool set itu bicara mengenai alat. Tadi saya sudah cerita, salah satu di IG saya bilang misalnya contoh, kalau kadang-kadang kan kita ngajar di hotel dan kadang-kadang ditaruh di kamar yang bau apek banget karena ruangan itu kayaknya dipakai oleh perokok. Kan kadang-kadang gini, meskipun udah disemprot itu masih tetap terasa baunya itu seperti apa. Jadi kadang-kadang saya telepon ke petugas resepsionisnya, "Mbak, Mas, maaf ya, ini ruangannya kok bau rokok. Saya kayaknya malam ini nggak akan bisa tidur dengan kondisi seperti ini, padahal besok ada kelas di hotel ini misalnya." Nah, pada waktu kita telepon, itu udah langsung ada penandanya. Ini kamar berapa yang nelfon, dan mereka harus merespon di mana. Nah, ini set alat yang membantu kita bisa berinteraksi dengan customer dengan lebih cepat. Pencatatan, misalnya database, tiba-tiba misalnya Mbak Tasya dapat ucapan selamat ulang tahun aja. Tahu dari mana? Ya iya, karena mereka punya database. Nah, itu tool set. Kayak begitu tuh membantu. Kita bisa melayani customer kita dengan wow. Ya, ternyata diingat. Ya, meskipun sekarang ini karena saking banyaknya juga melakukan hal yang sama, lama-lama kita menjadi terbiasa gitu. Tapi itu contoh yang paling sederhana. Nah, mindset, skill set, tool set itu kunci banget untuk pelayanan kita. Makanya gini, sebelum kita membacakan, saya cuma ingin kasih catatan saya adalah melayani dengan hati itu kan kata heart. E-A-R dan T, heart, 5 kata kunci. Jadi kalau kita boleh kasih tips pada malam hari ini buat teman-teman, gimana sih caranya bisa memberi pelayanan sebelum kita jawab pertanyaannya. 1, H itu apa? Have a service mindset. Jadi harus dimulai dengan kita punya service mindset. Dan itu harus diajarkan.
E itu apa? Execute more than expected. Jadi bagaimana caranya? Kita harus bangga, senang ketika kadang-kadang saya terus menikmati. Ketika bisa memberikan sesuatu yang di luar dari ekspektasi. Wow gitu. Dan melihat customer wajahnya berbinar-binar, I love it. Jadi sesuatu yang kita bisa nikmati. Itu E. Kemudian A itu apa? Accept responsibility, don't argue. Ketika ada salah, ketika customer nggak puas, ambil tanggung jawab, nggak usah berdebat. Percuma, kita nggak usah berdebat. Kita juga berusaha untuk memahami situasi mereka. Nah, itu penting, ya. Dan kemudian R itu apa? Reinvent memorable experience. Jadi reinvent memorable experience adalah reinvent itu menciptakan lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Dan itu harus diciptakan dan harus dipikirkan. Jangan seperti yang saya katakan, waktu ketika jadi customer awal aja, disoyong-soyong, habis itu dilepeh-lepeh. No, bagaimana kita terus-menerus menciptakan, reinvent lagi, menciptakan lagi pengalaman yang menyenangkan itu. Dan terakhir apa? T itu apa sih? Totality of the team. Jadi bukan cuma satu orang, semua tim bergerak gimana caranya menjadi bagian dari pelayanan itu. Itu yang semangat spirit itu diciptakan. Contoh, misalnya saya salah satu, kalau contoh lagi gitu, di Seattle, Washington, itu ada tempat jualan ikan yang kadang-kadang sampai legenda. Beberapa kali saya juga cerita bagaimana tempat kerja itu fun gitu. Salah satunya adalah mereka bekerja sama, bikin customer yang datang menyaksikan tontonan mereka ikan itu dilempar. Padahal itu tempat jualan ikan. Dan salah satu filosofi mereka apa? Filosofi mereka adalah always make their day. Itu salah satu dari 4 filosofi mereka. Selalu berusaha menciptakan hari yang menyenangkan buat customer kita. Mereka gimana caranya bikin mereka happy, kasih mereka tontonan. Padahal itu tuh tempat jualan ikan, tapi kemudian menjadi legenda. Nah, itu loh contoh bagaimana service with heart itu, Pak Tasya. Yes. Oke, Pak Antoni, kita membacakan ya, ini pesan-pesan dari para pendengar, dari nanti juga dari live Instagram Pak Antoni bisa dibacakan juga. Di WhatsApp Pak Antoni sudah ada Pak Anyan yang bercerita, kemudian ini juga sudah ada Ibu Uma, Pak Andi, dan juga Ibu Rina di Medan. Saya ambil satu dari Pak Andi ya, di Jakarta. Benar sekali Pak Antoni, saya suka minum kopi di salah satu gerai yang harganya cukup mahal di kota saya. Walaupun harganya cukup menguras kantong, tapi saya tetap suka minum kopi di sana karena pelayanan yang ramah. Selain karena rasanya yang enak, saya juga rekomendasikan ke teman-teman. Nah, exactly. Yes. Padahal bisa memilih, bukan karena kopi. Oh, ke sana dong, harganya murah gitu. Saya juga suka seperti itu Pak Antoni, karena suka gitu sama sebuah produk. Jadi ketika, ayo pesan online misalnya, terus jadi, ayo di sini aja kayak gitu. Review lagi, brand ambassador. Dan di YouTube Pak Antoni ada Ibu Rita Hartanti ya. Hai Bu Rita. Yang sharing juga pengalamannya soal kejadian baru 2 hari yang lalu Pak Antoni, beliau ini beli vitamin online yang dikirimnya salah. Diajukan komplain tapi belum direspon. Kemudian di chat, tadinya mau marah-marah tapi untung tidak jadi marah. Karena mikir ngapain marah-marah, kan bisa diselesaikan dengan baik. Benar saja tidak berapa lama orangnya nelpon minta maaf dan mengirim ulang. Dan yang salah kemudian di pick up kembali. Untung tidak marah-marah Ibu Ritanya. Kalau marah-marah saya juga malu sendiri katanya. Karena ternyata sellernya baik dan bertanggung jawab. Ada juga Pak Antoni, Pak Konan Putragawa. Selamat malam Pak Antoni. Kalau pengalaman saya bukan hanya janji, tapi pelayanan cuma di mulut aja katanya gitu Pak Antoni. Dia cuma sambil lalu bahkan dia sendiri nggak tahu apa yang diomongin sama dia. Nggak ada janji. Kalau janji itu kita masih ingat, emang saya pernah ngomong kayak gitu Pak. Oh my God. Oke Pak Antoni, mungkin dari followers Pak Antoni. Ini dari Mbak Risma Devi. Hai semuanya, thank you banget. Dari Mbak Risma Devi bilang, yang saya rasakan ketika bisa memberikan service terbaik kepada customer dan sampai pada hatinya, mereka mengingat kita sampai kapanpun, bahkan customer menganggap kita seperti saudara. Yes. Ini
ada dari Sister Intan, cara hilangkan bau rokok di room itu pakai ozoner mesin Pak, lalu dikasih aromaterapi yang khas di brand hotel kita. Ini Grand Melia. Yes, promosi. Yes, Grand Melia. Saya langsung nyebutin aja tempatnya. Dan yes, ya. Apalagi ya. Kemudian, yes. Kata Pak Anyan juga, setuju Pak Antoni, bagi kita yang terpenuhi kebutuhan kita dengan memuaskan, viralkan pengalaman baik yang kita terima dari penjual yang jujur, supel, dan ramah, berharap viral tersebut bisa menorong penjual tersebut. Iya, ya. Dan itu at least yang kita bisa lakukan. Ini di beberapa komentar-komentar dari yang masuk sih, Sister Tasya. Oke, baik. Pak Antoni, mungkin bisa kita bungkus perbincangan kita di malam ini. Oh ya, pertama-tama sebelum saya bungkus dengan mungkin satu puisi terakhir, tapi saya ingin menginformasikan, boleh ya Mbak Tasya, bahwa dalam waktu dekat, kalau kan ada yang nanya program yang kita yang paling dekat di bulan Juni ini nggak ada, tapi kita bulan Juli nanti tanggal 12 dan 13, ingat ya, tanggal 12 dan 13 kita punya program coaching buat para leaders. Jadi mau ngajarin gimana caranya pemimpin bisa membuat bawahan Anda semakin luar biasa. Nah, ikut itu program tanggal 12 dan 13 Juli. Nah, untuk informasinya buat teman-teman, ya nomor telepon menghubungi Mbak Fani 0812 9805 4929 ya. 0812 9805 4929. So, malam hari ini saya mau tutup dengan puisi. Ini puisi, and I love this puisi. Ya, listen carefully. Dan ini dalam suasana Pancasila, artinya kita melakukan customer service, kita sedang mengamalkan Pancasila. Jadi bunyinya begini. Karena pelanggan memiliki kebutuhan, maka kita punya pekerjaan. Karena pelanggan memiliki pilihan, kita harus menjadi pilihan yang lebih diutamakan. Karena pelanggan mempunyai perasaan, kita harus berhati-hati saat berhadapan. Karena pelanggan terburu-buru dengan waktunya yang berharga, kita harus tetap menuntaskan kebutuhan mereka sesingkatnya. Karena setiap pelanggan kita adalah unik dan istimewa, kita harus memperlakukan dengan luas dan berbeda. Karena pelanggan memiliki harapan pelayanan yang semakin tinggi, kita harus menjadi semakin baik. Karena pelanggan memiliki pengaruh kepada yang lain, kita bisa berharap akan adanya pelanggan baru dari mereka. Tapi yang terpenting, karena pelangganlah kita masih tetap hidup sampai hari ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Antoni di malam hari ini, sangat menginspirasi. Semoga ini juga bisa tertular gitu ya kepada pendengar kita di malam hari ini yang juga ikut terinspirasi, apalagi untuk para pebisnis untuk lebih memajukan customer service-nya di bisnis mereka. Oke, Pak Antoni, kita pamit ya. Smart Listeners, kami pamit undur diri. Tasya, terima kasih juga udah ditemani dengan luar biasa pada malam hari ini. Oke, Smart Listeners, saya Tasya Rustama. Ya, dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.